Pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan bagaimana jalannya persidangan Nadiem Makarim, dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Kautsar Prabowo langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat sore Kautsar, jadi bagaimana jalannya persidangan di hari ini dan juga bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dengan vonis Nadiem Makarim? Ya, selamat sore Antara juga pemirsa. Benar bahwa mantan Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim telah menjalani vonis oleh hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor, di mana tadi Nadiem divonis 10 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar dan subsidi 190 hari, dan ada juga uang pengganti sebesar 809 miliar atau subsidi 5 tahun. Dan tadi Nadiem sempat menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa meskipun vonis diberikan oleh hakim sebesar 10 tahun, namun ia meyakini bahwa nantinya penjara atau hukuman kurungan akan dijalani selama 15 tahun. Karena tadi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki dana atau uang pengganti sebesar 809 miliar. Di mana besaran uang pengganti 809 ini selaras atau sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada Nadiem pada awal Januari 2026, di mana saat itu jaksa penuntut umum mendakwa Nadiem dengan kurungan 18 tahun dan Nadiem didakwa menerima dana dalam program pengadaan digitalisasi dalam Chromebook, di mana Nadiem disebut menerima dugaan dana sebesar 800 miliar melalui PT Gojek begitu. Dan tadi sejumlah pendukung dari Nadiem pun sudah berkumpul dan menyampaikan protes terhadap jaksa penuntut umum dan meminta keadilan. Begitupun juga Nadiem yang pada awal konferensi pers menegaskan bahwa ia mempertanyakan keadilan di Indonesia apakah masih ada begitu, karena ia merasa kecewa dengan tuntutan atau vonis yang diterimanya selama 10 tahun begitu. Dan sebelum hakim tadi memutuskan 10 tahun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membeberkan sejumlah fakta-fakta persidangan yang memperberat hukuman Nadiem, di mana tadi dari anggota hakim Sunarto yang membeberkan sejumlah fakta-fakta persidangan yang menguatkan dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan dalam pengadaan Chromebook dengan anggaran tahun 2019 hingga tahun 2021. Di mana adapun terkait dengan adanya staf sus di luar kementerian, di mana tadi hakim menyampaikan bahwa anggota hakim Sunoto, maksud kami, menyampaikan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 menjelaskan bahwa staf sus yang ini merujuk pada mantan konsultan Kemendikbudristek yaitu Ibrahim Arif yang sebelumnya memang sudah divonis, di mana ia seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau memberikan rekomendasi secara spesifik. Dalam hal ini Ibrahim atau kerap disapa Baib ini menurut hakim telah memberikan atau spesifik memberikan rekomendasi untuk pengadaan atau menggunakan Chromebook atau OS Chromebook yang dimiliki oleh Google begitu. Dan satu juga adanya penerbitan payung hukum yang dilakukan oleh Nadiem, yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020, di mana aturan ini merupakan aturan terkait dengan dana alokasi khusus, di mana aturan ini secara spesifik menjelaskan terkait dengan penggunaan Chrome OS sebagai dasar dari pengadaan digitalisasi pendidikan, di mana Chrome OS ini kembali ditegaskan oleh hakim merupakan milik Google, yang memang artinya Nadiem ini sudah memiliki atau merencanakan menggunakan atau penyelewengan kekuasaan dengan menerbitkan Permendikbud 5 tahun 2021 begitu. Dan tampaknya menurut hakim memang keberlanjutan juga dilakukan oleh Nadiem, di mana Nadiem pun akhirnya juga menerbitkan Permendikbud nomor 3 tahun 2022. Artinya memang Nadiem sudah 2 kali menerbitkan payung hukum untuk meloloskan atau meluruskan di mana Chrome OS ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk dalam pengadaan digitalisasi pendidikan begitu. Dan menurut hakim
di mana Permendikbud ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan atau pengadaan dari Chrome OS ini. Sehingga apabila ada daerah yang memberikan atau pengadaan di luar Chrome OS ini dari pihak Kemendikbudristek, ini akan menolak begitu. Dan berdasarkan pernyataan dari saksi Harnowo, di mana hakim tadi sempat juga mengulas terkait dengan saat fakta-fakta persidangan saat pemeriksaan saksi, yaitu merupakan PPK atau pejabat pembuat kebijakan di dalam Direktorat SMP, yaitu Harnowo yang menyampaikan bahwa dalam pembuatan Permendikbud nomor 5 ini dari bidang hukum dari Kemendikbudristek sempat memberikan usulan kepada pembuat kebijakan, di mana seharusnya dalam pembuatan Permendikbud 5 ini tidak seharusnya menspesifikkan pembuatan atau menuliskan Chrome OS. Seharusnya dari Permendikbud ini dapat menuliskan minimal atau setara produk yang dianggap setara dengan Chrome OS begitu. Artinya seharusnya ada pembanding, tidak hanya Chrome OS doang, melainkan ada pembanding produk-produk lain sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan begitu. Dan itu juga adanya dugaan di mana sebelumnya dalam pembelaan Nadiem menyampaikan bahwa pihaknya memang menandatangani Permendikbud nomor 5 ini, namun ia mengaku tidak membaca secara spesifik Permendikbud ini karena ada 10 lampiran begitu. Sehingga ia menegaskan bahwa pembuatan Permendikbud ini merupakan kewenangan atau ranah dari Sekjen Kemendikbudristek begitu. Artinya Nadiem menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat atau tidak memeriksa kembali terkait dengan pembuatan Permendikbud 5 ini. Namun dari pihak hakim pun menegaskan bahwa dalil tersebut tidak dapat diterima karena jika hakim melihat Nadiem ini sudah 2 kali menerbitkan aturan yang secara spesifik menuliskan Chrome OS sebagai dasar pengadaan pendidikan berdasarkan digital begitu. Artinya ia menegaskan bahwa hakim menegaskan dalil terkait Nadiem yang tidak membaca secara sesama, yaitu ini dipastikan tidak berlaku begitu. Dan tentu juga pada saat pembuatan Permendikbud 5 ini Nadiem juga masih berstatus sebagai pemegang saham dalam Gotoh. Artinya memang ada dugaan penyelewengan kekuasaan begitu. Dan sementara demikian kembali ke studio Andro. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.